Salam sahabat museum, museum di hatiku. Museum Mania edisi ke-14 ini, Museum Mania akan berbincang-bincang tentang cagar budaya, yaitu Hari Purbakala yang jatuh setiap 14 Juni. Edisi ke-14 ini sangat istimewa karena bertepatan dengan tanggal 14 Juni yang selalu kita peringati sebagai Hari Purbakala. Nah, kali ini Museum Mania edisi 14 bertempat di Museum UGM. Sebelum bincang-bincang ini, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Sleman atau Kundo Kabudayaan Sleman atau yang mewakili kami. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Para pemirsa Museum Mania di mana saja berada, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan menyambut gembira atas terselenggaranya kegiatan Museum Mania edisi ke-14 tahun 2022 yang mengambil tema Museum and Heritage. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Hari Purbakala yang ke-109. Berdasarkan Konferensi Umum International Council of Museum yang ke-22 di Wina, Austria pada tanggal 24 Agustus 2007 menyebutkan bahwa museum adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya serta lingkungannya yang bersifat kebendaan dan tidak benda untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan. Nah, Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia, didirikan pada periodisasi awal kemerdekaan. UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Berdasarkan hal tersebut, UGM memiliki museum. Museum UGM merupakan museum yang menyimpan dokumentasi tentang sumbangsih Universitas Gadjah Mada, baik dari pengabdian masyarakat, pendidikan, dan penelitian, sehingga harapannya masyarakat khususnya para generasi muda bisa mengenal rekam jejak UGM dalam sumbangsihnya dari masa ke masa. Nah, itulah yang paling pokok dalam kegiatan ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Yang terakhir, selamat memperingati Hari Purbakala yang ke-109. Semoga kita selalu diberikan kemudahan di dalam melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan museum di masa-masa yang akan datang. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Nah, Museum Mania siang ini sudah ditemani oleh 3 narasumber. Museum Mania bisa kita dengarkan perkenalan dari 3 narasumber ini. Dari Pak Andi Santoso, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Santoso. Saya Ketua dari Pengelola Museum Bakalan sekaligus Pamong Kalurahan di Argomulyo. Monggo, Mbak Nia. Halo, selamat siang. Saya Nugrahani. Saya Ketua Pengelola Museum UGM yang sekaligus adalah penggiat pelestari cagar budaya yang juga sebagai dosen arkeologi Universitas Gadjah Mada. Monggo, Mbak Yani. Halo Museum Mania, saya Riani. Saat ini sedang belajar di Magister Arkeologi UGM dan sehari-hari berkegiatan di Museum UGM juga.
Nah, Museum Mania ada 3 karakter ini, yaitu Pak Andi Santoso yang terjun langsung ke masyarakat karena beliau adalah pamong pemerintahan. Kemudian ada Bu Nia selaku dosen dan juga kepala museum, dan ini Mbak Yani ini mewakili golongan anak muda. Bagaimana ada keterpanggilan dalam melestarikan cagar budaya yang sangat banyak di Indonesia ini. Kita bisa mulai dengan Mbak Nia. Kenapa Mbak Nia kok ada Hari Purbakala? Itu latar belakangnya apaan sih Mbak Nia? Museum Mania biar mengerti nih Mbak Nia. Monggo. Hai, Museum Mania. Kita tanggal 14 Juni ini memperingati suatu hari yang penting yang sekarang kita kenal adalah Hari Purbakala. Gimana sih kok bisa ada Hari Purbakala? Ceritanya tanggal 14 Juni itu berdirinya Oudheidskundigedienst atau Jawatan Purbakala pada zaman Belanda. Jawatan Purbakala inilah yang kemudian mengelola tinggalan-tinggalan Purbakala yang saat ini kita kenal sebagai cagar budaya. Oleh karena itulah kita peringati saat ini sebagai Hari Purbakala tahun ini, tahun 2022 ini yang ke-109. Jadi mungkin sahabat Museum Mania itu bertanya-tanya, cagar budaya itu apa saja sih? Iya, banyak banget. Cagar budaya itu ada 5. Jadi kalau nanti Museum Mania ingat cagar budaya, ingat lagu balonku ada 5. Jadi cagar budaya ada 5 juga. Yang pertama itu adalah benda, kemudian bangunan, kemudian struktur, situs, dan kawasan. Jangan lupa ya Museum Mania, cagar budaya ada 5, balonku ada 5. Mbak Nia, ada 5 tuh kan kadang Museum Mania nggak tahu apa bedanya situs, apa bedanya struktur. Itu singkat aja Mbak Nia, monggo. Oke. Yang disebut benda cagar budaya adalah semua objek, ya, semua objek yang dibuat oleh manusia. Kemudian ada bangunan. Bangunan itu adalah suatu yang dibangun oleh manusia yang punya masa ruang dan punya atap, itu namanya bangunan. Kemudian yang ketiga itu adalah struktur. Contohnya apa struktur itu? Misalnya selokan Mataram, bendungan, kemudian jembatan, rel kereta api, itu namanya struktur. Kemudian yang keempat itu adalah situs. Situs itu adalah satuan wilayah atau satuan geografis yang di dalamnya mengandung atau diduga mengandung cagar budaya. Dan yang terakhir adalah kawasan. Kawasan itu terdiri dari beberapa situs, satuan geografi yang memiliki lebih dari 1 situs. Paham ya Museum Mania? Nah, kalau Museum Mania menjumpai 5 kategori ini, harus dilestarikan tuh museum, jangan malah vandalisme ya Mbak Nia ya. Nanti dicoret-coret, nanti dipukulin, kan nggak oke museum. Tapi mungkin yang paling penting Mbak Ida, kenapa tuh kok cagar budaya itu harus dilestarikan? Nah, Itu paling penting itu. Museum Mania tuh harus ada awareness kenapa harus dilestarikan, karena itu merupakan jejak, merupakan bukti bahwa leluhur kita punya bangsa yang sudah dari dulu punya peradaban, itu sebagai ciri dari sebuah bangsa. Ya, jadi cagar budaya itu mengapa penting? Karena ya dia mempunyai nilai sejarah, kemudian nilai penting bagi kebudayaan, bagi pendidikan, dan punya ciri khas yang menandai suatu zamannya. Dan yang paling penting sekali Museum Mania bahwa cagar budaya itu sekurang-kurangnya berumur 50 tahun. Jadi kalau ada di sekitar Museum Mania semuanya, entah itu benda, entah itu bangunan, entah itu struktur yang sekurang-kurangnya berumur 50 tahun harus diwaspadai. Ini kira-kira cagar budaya atau bukan ya. Nah, untuk menentukan apakah itu cagar budaya atau tidak, ya perlu diadakan kajian dulu. Kemudian nanti akan diteliti dan disahkan oleh satu ahli yang namanya tim ahli cagar budaya. Di Sleman juga ada tuh Museum Mania, tim ahli cagar budaya yang berada di bawah Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman. Menarik ya Museum Mania. Salah satu tadi 5 kategori kan ada yang namanya situs. Nah, sudah hadir di sini Mbak Nia ini mewakili situs ya Pak Andi ini. Halo Mas Andi. Nah, Museum Mania bisa mendengarkan penjelasan dari Pak Andi bagaimana Pak Andi itu melestarikan, mengelola dan membuat kelestarian dari situs yang ada di wilayahnya. Monggo Pak Andi. Baik, terima kasih. Sebelum sampai ke situ, saya pengen cerita sedikit kenapa
bisa jadi namanya Museum Bakalan. Ya. Jadi tahun 2010 kemarin kita sudah sama-sama tahu bahwa erupsi Merapi yang bisa dikatakan lumayan besar gitu ya pada waktu itu, dampaknya erupsinya itu sampai ke tempat kami di Dusun Bakalan itu. Jadi Dusun Bakalan itu adalah tempat berhentinya lahar panas pada saat malam Jumat itu. Nah, berhentinya di situ. 2010 ya itu 2010 yang ikut menewaskan Mbah Marijan juga itu. Kita di malam Jumatnya itu, waktu itu memang sebenarnya Dusun Bakalan itu kalau dari Gunung Merapinya itu lebih dari 10 kilo sebenarnya. Sebenarnya kita masuk ke kawasan Ring 2. Pada saat itu belum ada instruksi sebenarnya untuk mengungsi. Tapi karena kita kurang dari 300 meter dari tepi Kali Gendol, nah itu yang menjadikan malam Jumat itu kita diinstruksikan satu kampung untuk ikut mengungsi. Dan alhamdulillahnya warga kami hampir semuanya ikut mengungsi. Hanya ada beberapa warga yang karena harus pulang ke rumah karena ada sesuatu yang tertinggal, kemudian salah perhitungan jadi menjadi korban. Tapi selebihnya alhamdulillah selamat. Kemudian setelah kita bisa kembali lagi untuk lihat ke lokasi, ternyata pasir Merapi itu berhenti tepat di selatan dusun kami, berhenti di situ. Karena dusun di selatannya, yaitu di Dusun Suro, itu tidak ada pasir, itu tidak ada, hanya berhenti di Dusun Bakalan. Kemudian karena awal-awal setelah erupsi itu pasir yang sedemikian banyak dan memang Kali Gendol saat itu harus dinormalisasi lagi, kemudian ditambah dengan kurangnya edukasi ke warga, pasirnya itu ditambang, kemudian selang beberapa waktu sampai pasirnya hampir habis, kemudian dari saat itu Dinas Pariwisata melakukan kajian penelitian sebenarnya ada apa sebenarnya di pasir yang dari Merapi itu. Kemudian kalau tidak salah waktu itu mendatangkan peneliti dari Jepang. Diteliti, ternyata pasirnya itu salah satu benda yang paling berharga bisa dikatakan seperti itu. Karena itu siklus 100 tahun sekali. Jadi 100 tahun lagi kita belum tentu akan ketemu pasir yang seperti itu. Menarik ya museumnya. 100 tahun lagi. 100 tahun lagi belum tentu loh itu. Jadi ada dua. Satu, endapan Merapi tua, itu di Turgo. Kalau jenengan ingat dulu di tahun 90 berapa pernah erupsi itu dinamakan endapan Merapi tua. Sedangkan yang sampai dusun kami yang di Bakalan itu diberi nama endapan Merapi muda. Jadi karena sangat berharganya pasir itu, akhirnya oleh Dinas Pariwisata semua aktivitas pertambangan yang sampai ke lokasi itu di stop. Tidak boleh ditambang lagi. Kemudian oleh Dinas Pariwisata lahan itu akhirnya dibebaskan. Dibeli oleh Dinas Pariwisata pada saat itu, kemudian mulailah dibangun yang namanya museum itu. Prosesnya agak lama Bu, lebih dari waktu itu belum lama kok diresmikan oleh Ibu Bupati sendiri. Dan saat itu karena edukasi sudah dimulai kepada warga sudah mulai mengerti, oh ternyata pasir ini tidak boleh diapa-apakan. Pasir ini adalah warisan sebagai bukti bahwasanya dulu itu Merapi yang jauhnya di utara sana, pasirnya bisa sampai sini. Nah itu akhirnya dijadikan sebagai sebagai semacam pertanda begitu untuk kelestarian, tidak boleh lagi ada penambangan di sekitar itu. Jadi sampai saat ini bentuknya pun masih sama. Rumah-rumah yang dulu kena erupsi, kemudian ada beberapa. Jadi ada satu rumah Bu di sana. Jadi kalau museumania penasaran, di sana ada satu rumah dari Dinas Pariwisata diberi nama Pendopo Aji Munaris. Aji Munaris itu diambil dari nama Pak Dukuh sebelum yang sekarang. Jadi beliau punya satu rumah yang seluruh wilayah di Dusun Bakalan itu habis, hanya ada satu rumah itu yang masih utuh. Bahkan sampai kalau orang Jawa itu payone atau gentengnya itu masih utuh. Jadi beliau punya satu rumah, kemudian sampingnya ada kolam, ada
ada tanaman itu tidak tersentuh oleh pasir Merapi. Jadi betul-betul masih utuh. Bahkan sampai sekarang oleh Dinas Pariwisata pun betul-betul tidak boleh diapa-apakan. Biarkan seperti itu bentuknya, bahkan diperbaiki pintunya pun tidak boleh. Karena memang betul-betul dijaga keasliannya, keutuhannya. Karena itu cerita dari simbah-simbah yang terdahulu, karena saya juga belum begitu paham dari simbah-simbah dulu bilang memang betul itu rumahnya Mbah Dukuh. Kalau kita dulu sebutnya Mbah Dukuh karena sudah sepuh, beliau sudah meninggal. Itu betul-betul rumah yang memang dibangun pertama dulu di situ, kemudian beliau bisa jadi Pak Dukuh, kemudian sudah almarhum sampai berganti, dan rumah itu pun bentuknya masih seperti itu. Ini yang letusan 2010 atau yang sebelumnya? 2010 Iya. kena, tapi rumahnya masih utuh. Dulu tahun 60-an berapa dulu juga pernah erupsi, tetapi rumah itu juga masih utuh, Bu. Jadi betul-betul rumah yang bisa dikatakan istimewa kalau kami bilang. Jadi betul-betul dijaga oleh kami, yaitu tadi karena dari Dinas Pariwisata menyampaikan jangan ubah apapun bentuknya. Akhirnya itu juga sekarang sudah jadi bagian dari museum itu tadi, dan sampai sekarang bentuknya masih utuh. Kalau teman-teman dari Museum Mania mau lihat ke Museum Bakalan, boleh, silahkan. Masih utuh. Menarik ya Museum Mania. Jadi ada satu rumah dari erupsi 60-an sampai yang terlibat kemarin 2010 bulan Oktober November, yaitu erupsi wah banget 150 juta kubik material Merapi keluarkan. Dan rumah ini bisa Museum Mania saksikan. Ada di Jimat, gampang loh Museum Mania. Silahkan klik tuh Bakalan di Kapanewon, itu adalah Kecamatan Cangkringan. Nanti bisa ketemu dengan Mas Andi Santoso. Maka follow terus Museum Mania channel FKMF TV. Nah, ini mewakili beliau adalah perangkat atau pemerintah dari Kalurahan. Sekarang Museum Mania, kita dengar pendapat nih dari wakil generasi milenial nih Museum Mania. Kenapa sih tidak ambil jurusan yang populer? Bukan merendahkan, tapi arkeologi sendiri ilmu ngotak atik barang kuno ya. Ini Mbak Yani ini ambil magister S2 arkeologi dan sangat terpanggil untuk selalu melestarikan warisan cagar budaya. Monggo Mbak Yani bisa cerita ke Museum Mania biar Museum Mania tertarik untuk mengambil kuliah arkeologi. Oke, makasih Mbak Ida. Berarti ini izin curhat ya. Ini ada dosanya nih Mbak Nia. Iya, mungkin Mbak Ida bahkan punya sendiri ya. Saya belum pernah curhat kenapa saya ngambil jurusan arkeologi. Bahkan S2-nya juga saya ambil arkeologi. Sedikit cerita. Jadi dulu waktu SMA tuh saya hobinya tuh baca novel Mbak Ida, Ibu. Nah, kemudian ada salah satu part itu di novel, ada kutipan kata-kata mutiara gitu, ditulis oleh Michael Crichton. Jadi Museum Mania tuh kalau suka nonton film Jurassic Park, itu Michael Crichton itu yang bikin alur cerita dari Jurassic Park itu. Nah, si Michael Crichton ini tuh bilang, if you don't know history, then you don't know anything. You are a leaf that doesn't know you are part of a tree. Kalau kamu ini tidak tahu sejarah, tidak tahu apa-apa, itu ibarat daun yang tidak tahu kalau dia merupakan bagian dari pohon. Nah, karena baca satu kutipan itu, wah, saya jadi merenung tuh Mbak Ida. Nah, kebetulan saya ini anak Blora. Nah, di Blora itu ada banyak situs, ada lumayan banyak situs. Terus saya waktu SMA itu sama guru sejarah saya itu diajak untuk coba meneliti tentang situs yang ada di Ngandong. Nah, itu situs tinggalan manusia purba yang ada di Ngandong. Kebetulan waktu itu tuh Ngandong terkenalnya itu ada di Jawa Timur. Padahal sebenarnya Ngandong itu secara administratif ada di Blora. Nah, karena tertarik itu tadi, terus wah ini saya harus meluruskan nih bahwa Ngandong sebagai situs manusia purba lokasinya ada di Blora, di kabupaten saya. Nah, berawal dari ketertarikan saya itu, akhirnya setelah SMA saya mau belajar tentang arkeologi. Dan rasanya juga sebagai orang Blora waktu itu menganggap bahwa kalau situs ini tidak diketahui oleh banyak orang, eman-eman gitu, sayang. Jadi akhirnya setelah itu terus
setelah Ngandong saya juga tahu bahwa ada situs manusia purba yang lebih besar lagi seperti Sangiran. Akhirnya saya memilih untuk belajar arkeologi setelah SMK. Gitu Mbak Ida. Ini kan ada testimoni Museum Mania. Jadi anak muda pun akan menarik untuk kuliah arkeologi. Jadi arkeologi jangan dipandang sebelah mata doang ya. Film Jurassic Park itu keren sekali, ngetop ya. Dan itu harus dengan penelitian dan riset yang sangat panjang. Nah, dimulai dari anak-anak muda ini, maka Museum Mania bisa ambil kuliah arkeologi kayak Mbak Yani ini. Banyak sekali yang sudah Mbak Yani lakukan dalam hal pelestarian budaya, bisa diceritain biar Museum Mania tertarik selama menempuh pendidikan arkeologi. Monggo. Oke, mungkin kalau saya dari kacamata anak muda itu terkait pelestarian cagar budaya sendiri kan sebenarnya ada beberapa cara ya Mbak di pelestarian itu sendiri kan bisa dilakukan melalui pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Nah, kalau dari anak muda sendiri ini saya concernnya itu di bagian pemanfaatan. Nah, contohnya karena saya berkegiatan di museum nih ya, saya jadikan Museum UGM sebagai salah satu contoh ya. Kan Museum UGM sendiri kan menggunakan bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Di Gedung D6 dan Gedung D7 itu tahun 2021 sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, salah satu contoh bentuk pemanfaatannya itu ya dimanfaatkan sebagai gedung museum ini. Nah, kemudian itu contohnya. Terus kalau misal sekarang generasi muda itu pada heboh ya di sosial media, upload pergi ke mana, misal ke Candi Borobudur atau pergi ke Kota Tua mungkin, atau yang di Jogja itu yang lagi ngetren mungkin camping di gitu ya. camping di mana tuh Candi Abang yang Bukit Teletabis itu. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk pelestarian cagar budaya melalui pemanfaatan di bidang pariwisata. Nah, kalau museum tadi dimanfaatkan gedungnya untuk museum juga untuk display gitu ya juga untuk pariwisata juga. Nah, kita nih milenial itu biasanya concernnya itu ke pelestarian melalui pengembangan di bidang pariwisata. Kalau saya sih itu. Kemudian juga kalau museum sendiri itu juga apa ya? Kita punya beberapa program-program unggulan yang memanfaatkan cagar budaya di sekitar museum untuk sebagai pariwisata. Nah, dari situ nanti kita bisa mengajarkan apa ya, nilai penting cagar budayanya untuk generasi muda. Nah, sehingga mereka tahu nih, oh tidak hanya wisata saja, tapi yang kita gunakan sebagai wisata ini harus dilestarikan. Kayak gitu sih Mbak Ina. Karena ya Museum Mania ini generasi muda punya banyak sekali harapan dalam pelestarian. Nah, banyak loh masyarakat awam nggak tahu cagar budaya itu. Tadi Pak Andi kan udah banyak cerita kenapa akhirnya masyarakat tidak lagi nambang pasir. Nah, pelestarian yang lebih konkret lagi gimana, Pak Andi? Oh iya, sekarang kita sedang mengembangkan, karena itu konsepnya adalah museum terbuka. Yeah. Jadi Museum Bakalan itu adalah satu-satunya museum terbuka. Jadi museum vulkanik, tapi yang terbuka yang ada di Indonesia. Kemarin disampaikan seperti itu. Jadi di tempat lain sudah nggak ada itu museum dengan konsep terbuka. Jadi itu kita ada museum tapi jadi satu dengan taman, kemudian di sampingnya itu adalah langsung berhubungan dengan sawah warga, dengan kebun warga. Bahkan kalau kita main ke sana, begitu sampai ke Bakalan, kita bisa dengan mudahnya ketemu petani yang sedang, kalau orang Jawa, nandur pari atau aktivitas ya, atau ngarit atau biasa di situ. Jadi yang berkunjung di sana itu kebanyakan tidak menemukan itu di tempat lain. Tidak menemukan ada museum, tapi bisa sambil lihat orang cari rumput, bisa lihat nanam padi. Bahkan kalau agak jauh sedikit ada yang sudah mulai berkebun di bekas erupsi di rumahnya sendiri yang tidak dibebaskan oleh Dinas Pariwisata itu. Jadi dari kami
langkah konkretnya yang jelas adalah kita ingin mengembalikan lagi fungsi dari lahan yang kena erupsi itu tadi. Karena pasirnya sudah mulai hilang dulu waktu ditambang, kita sudah mulai lagi nanam itu tadi, sudah mulai kita buat sawahnya, kita buat lagi. Aliran sungainya yang tadi ada walaupun kecil tetap kita pelihara, biar tetap dia bisa ngalir ke sawah-sawah. Kemudian dari yang lain adalah mungkin kita baru mencoba untuk swadaya untuk menambah fasilitas pendukung yang ada di sampingnya. Kita punya ide untuk buat camping ground di situ. Beberapa sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang senang alam atau apa itu sudah senang mereka ikut camping di situ. Jadi mereka merasakan kemah atau camping lah begitu. Kalau biasanya di pegunungan atau apa itu camping di bekas erupsi Merapi. Nah, itu sudah mulai kita kembangkan wisata, tapi kita kolaborasi dengan museum itu tadi. Kedepannya tetap kita berharap inovasi-inovasi seperti itu bisa untuk mendukung museum Bakalan itu tadi, seperti itu. Asal tetap aman dan koleksinya berupa pasir tidak hilang. Tidak hilang, itu saja. Itu yang museumnya. penting. Nah, ini kan langkah konkret dari masyarakat dalam perlindungan kepada cagar budaya berupa situs piroklastik Bakalan. Nah, terakhir nih, arkeolog kita, dosen UGM dan juga kepala museum UGM, Mbak Nia, langkah-langkah konkret yang sudah diterapkan jurusan arkeologi terhadap pelestarian cagar budaya di antaranya apa, Mbak Nia? Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau jurusan arkeologi kan memang secara khusus mempelajari ya bagaimana sebetulnya apa itu cagar budaya, kemudian bagaimana menginterpretasikan dan memberikan nilai pentingnya dan bagaimana mengelolanya, seperti itu. Jadi di jurusan arkeologi sendiri itu ada 3 minat kajian. Minat kajian yang pertama itu arkeologi murni. Jadi kita bergelut bagaimana memperoleh data arkeologi, bagaimana menginterpretasikan dan sebagainya sampai menjadi suatu narasi. Yang kedua itu adalah minat kajian Cultural Resources Management. Jadi bagaimana itu nanti mengelola mulai dari melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya. Dan yang ketiga lebih spesifik lagi adalah museum. Jadi Museumania itu antara cagar budaya yang dulu pada zaman Belanda bernama Purbakala, Kepurbakalaan, itu sangat erat kaitannya dengan museum. Dan pelestarian cagar budaya itu adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya yang kuliah di arkeologi gitu ya, tapi tanggung jawab kita semuanya. Jadi Museumania, kalau di sekitar Museumania itu ada cagar budaya atau bahkan di rumah Museumania itu ada cagar budaya, entah itu benda, entah itu Museumania tinggal di bangunannya, maka kita layak memeliharanya dan melestarikannya. Tapi kalau mungkin step apa sih Mbak Ida yang paling gampang? Aku kan belum tahu cagar budaya, belum tahu apa. Sekurang-kurangnya berusia 50 tahun. Kemudian kita nanti bisa mengkaji. Kalau misalnya aku nggak tahu gimana cara mengkajinya, ya bisa datang ke jurusan arkeologi, bisa datang di Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan, bisa juga datang ke museum-museum, termasuk juga misalnya yang kaitannya dengan pelestarian alam itu tadi bisa datang ke tempatnya Mas Andi gitu ya. Ini menarik sekali nih museumnya Mas Andi, karena kalau di kajian kami itu namanya open site museum ya Mbak Yani ya. Jadi kita tidak hanya, museum itu tidak hanya di dalam gedung saja, tetapi bisa juga di open site seperti yang punyanya Mas Andi. Nah, ada pertanyaan nih, saya Museumania. Coba deh, apakah ada yang bisa menyebutkan museum di Yogyakarta yang mana yang dia menggunakan bangunan cagar budaya? Ada yang bisa mengenali nggak? Tadi clue-nya adalah sekurang-kurangnya berusia 50 tahun, punya nilai penting sejarah, gampangnya punya nilai sejarah gitu saja, punya gaya yang khas menandai suatu gayanya. Ada yang bisa menyebutkan? Tulis di kolom komentarnya channel YouTube-nya FKMS. Nanti dapat hadiah loh Museumania dari Museum UGM. Jangan lupa follow juga ya Museum UGM. Terus museumnya Mas Andi punya. Oh ada. Ya. Bakalan Argomulyo. Nanti sudah ketemu. Instagram ya. Instagram. Mbak Yani Instagram Museum UGM apa Mbak Yani? @museum UGM. Kita punya Instagram
punya YouTube, punya TikTok, punya Facebook, punya web. punya yang paling baru, punya podcast. Ya. Jadi jangan lupa di follow semua. Dan pantengin juga ada banyak acara yang dikeluarkan oleh Museum UGM ada di situ. Menarik ya Museum Mania di era sosmed, di era serba IT, teknologi kayak gini, bagaimana perlindungan sejarah purbakala cagar budaya bisa berkesinambungan, berintegrasi dengan IT ya. Contohnya semua museum sekarang punya sosmed dan bisa Museum Mania kunjungi. Tentu saja Museum Mania bisa berkontribusi untuk keberlangsungan museum-museum yang ada di sekitar kita, terutama museum-museum yang ada di Sleman. Museum Mania namanya FKMS, Forum Komunikasi Museum Sleman. Pantengin terus ya Museum Mania. Sebelum bincang ini kita akhiri, mari kita dengan closing statement dari 3 narasumber ini. Silahkan. Ya, kalau dari saya tetap kita jaga bersama apa yang harus kita jaga. Salah satunya yaitu kalau di sekitar kita ada cagar budaya, apapun itu bentuknya, tetap kita jaga, kita rawat untuk cerita anak cucu kita besok. Gitu. Mbak Nia? Museum Mania, jangan lupa selalu datang ke museum-museum yang ada di Yogyakarta. Untuk melihat Yogyakarta, kita bisa melihat dari museum. Khusus untuk Museum UGM, ingin tahu tentang UGM, datang ke Museum UGM. Monggo Mbak Eni. Museum Mania supaya nggak dikatain seperti daun yang tidak tahu kalau dia adalah bagian dari pohon. Museum Mania harus semangat untuk mempelajari sejarah melalui berbagai cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia ya, tidak terbatas dimanapun itu. Nah, yang paling mudah adalah berkunjung ke museum. Di sana narasinya sudah lengkap dan pasti museum-museum itu punya program-program yang keren, edukasinya keren. Yang suka IT, yang suka virtual reality, di museum-museum kita itu udah keren-keren banget. Jadi Sobat Museum Mania harus berkunjung ke museum-museum. Karena dengan hal sekecil itu, berkunjung di museum saja itu, Sobat Museum Mania itu sudah ikut dalam usaha melestarikan cagar budaya. Terima kasih kepada Pak Andi Santoso, Mbak Nia, Mbak Yeni. Menarik sekali ya Museum Mania, bincang-bincang episode 14 ini Museum Mania. Pantengin terus FKMS TV, channel YouTube, kemudian Instagramnya adalah FKMS_DIY. Kemudian bisa Museum Mania selalu datanglah ke museum-museum seperti yang ketiga narasumber ini sampaikan. Pelestarian budaya bisa dimulai dari kita sendiri, tidak usah menunggu orang lain, tidak usah menunggu program-program tertentu, bisa dengan diri kita sendiri. Selalu jaga sehat Museum Mania, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, salam sahabat museum, museum di hatiku.